Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tasawwafa bil kamalat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi ayyada bil mu'jizat wa ala alihi wa ashabihi alladzina yaf'aluna al khairat wa yajtanibuna as-sayyi'at. Amma ba'd. Ikan pulang ya kan syekhuna wa murabbiuna dari sepuh dari namun tapi ya besar Pak Profesor Dr. Pedangdut Ahmad Abdul Khani dan tokoh-tokoh agama yang lain, pengurus yayasan ulum, para dewan guru SMK maupun yang semuanya mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami tidak akan banyak lebar ya, karena semuanya sudah disampaikan oleh tokoh-tokoh kita. Yang perlu digarisbawahi tadi sudah ada kinayah dari Bapak Kiai bahwa konteks Jumat itu bukan sekedar ibadah. Konteks Jumat itu adalah mencari solusi persatuan, ya, mencari jalan. Rasulullah kenapa menganjurkan sholat berjamaah dalam 5 waktu? Rasulullah kenapa mewajibkan sholat Jumat setiap seminggu sekali? Kemudian ada lagi Idul Fitri, ada lagi Idul Adha. Semuanya baik sholat berjamaah yang 5 waktu, kemudian sholat Jumat, kemudian Idul Fitri, Idul Adha, itu dalam rangkanya adalah jangan sampai wala tatafarraqu wa'tasimu billahi wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Itu konteks. Jangan sampai dengan gara-gara sholat Jumat yang itu perpecahan, itu perpecahan. Apalagi timbul permasalahan-permasalahan yang lain. Lebih-lebih yang namanya pondok pesantren, yang namanya yayasan, itu adalah panutan masyarakat. Ini yang perlu dicatat. Kaca masyarakat, itu pandangan masyarakat. Jangan sampai masyarakat itu gara-gara sholat Jumat berbeda-beda, kemudian masyarakatnya berpecah belah. Nah ini, jadi jangan sekedar mengedepankan sah dan tidak sah, boleh dan tidak boleh, tetapi apa ini akibat daripada sholat Jumat berbagai macam tempat. Karena tadi bahwa lembaga pesantren itu adalah panutan. Yang takutnya nanti karena pesantrennya saja, lembaganya saja seperti itu, takutnya masyarakat ikut-ikutan. Itu nanti ada kelompok A, kelompok B, kelompok C. Ini makanya di dalam Islam itu saking pentingnya persatuan, ada berkumpul setiap hari, setiap malam melalui sholat berjamaah yang 5 waktu. Ada perkumpulan seminggu sekali sholat Jumat. Ada perkumpulan setahun 2 kali Idul Fitri, Idul Adha. Itu dalam rangka adalah mengikat
persatuan dan kesatuan. Itu kita harus menengok ke sana. Jangan sekedar boleh dan tidak boleh, sah dan tidak sah. Kami yang ada di masyarakat di lapangan, ya, setelah terjadi Jumatan, terutama yang disoroti di Mangkol Ulum, itu ya, itu akhirnya pandangan masyarakat itu berkelompok. Asal mulanya terjadinya Jumatan itu masyarakat mengadakan sendiri, pesantren mengadakan sendiri, dan lain sebagainya. Itu adalah karena kurang komunikasi. Komunikasinya kurang begitu menyatu. Ketika masjid pusat mengadakan awalnya Jumatan itu di Kadutilu pusat Mambol Ulum, di masjid Mambol Ulum. Setelah Covid, karena di masjid pesantrennya itu adalah tidak mengadakan sholat Jumat karena mengikuti pemerintah mungkin, ya. Sedangkan orang-orang awam masyarakat, masa iya kita tidak sholat Jumat? Dan akhirnya dari tangan masyarakat mencari ini gimana, ya, masa nggak Jumatan. Akhirnya di Kadutilu Tengah menampung mengadakan sholat Jumat, ya. Karena di Mambol Ulum pusatnya tidak ada sholat Jumat, 1 kali sampai 2 kali. Kemudian sampai ketiga kali tidak mau membuka sholat Jumat, memulai mengadakan sholat Jumat. Kata masyarakat itu tidak ada komunikasi, tidak mengumumkan. Yang akhirnya karena masyarakat kompak, ya gitu, iya, ya sudahlah, kita sholat Jumatnya di sini aja seterusnya, sholatnya di sini aja seterusnya. Itulah akhirnya di Kadutilu Tengah ada Jumatan, di masjid pusat ada Jumatan, lebih hebatnya lagi di SMK sana ada Jumatan lagi. Nah ini yang perlu dicermati, kenapa kan begitu ya. Jangan dulu memasuki kerangka boleh dan tidak boleh, sah dan tidak sah. Apakah Mambol Ulum tidak penting untuk diganduli oleh masyarakat Kadutilu asli? Apakah rela kalau penduduk Kadutilu yang asli kemudian berpecah, punya kelompok sendiri yang dulunya sudah sudah diusahakan oleh almarhum Kiai Haji Mahfud Sujai? Bagaimana kira-kira masyarakat Kadutilu itu mengakui bahwa masjid MU adalah masjid masyarakat, bukan masjid pesantren? Nah ini kami mohon agar supaya dicermati lagi, dan bagaimana kira-kira masyarakat Kadutilu itu mengikuti lagi ke masjid utama. Kalau tidak, bagaimana caranya? Karena penduduk Kadutilu lah yang disebut mustautin secara fikih gitu ya. Kalau di masjid pusat MU gitu kan mayoritasnya adalah anak santri. Yang santri itu secara fikih tidak tergolong mustautin, karena definisi daripada mustautin itu adalah orang yang tidak berpindah-pindah. Pada musim kemarau kemana, musim hujan kemana, ya itu disebut mustautin, ya, tidak berpindah-pindah, dia asli penduduk daerah, ya. Makanya
Kalau nanti Masjid Pusat MU yang mustautin aslinya hanya beberapa orang, yang dipenuhi masjid itu oleh para anak santri yang mukimin, maka takutnya secara fikih itu tidak akan menjadi kesahan daripada sholat Jumat itu. Ya. Kemudian menyoroti tentang masalah ta'addudil Jumat dalam satu tempat. Secara ikhtiar para ulama salaf, ya, di pondok pesantren manapun, ya, di Buntet pesantren, di Kempet, di Arjawinangun, di Babakan Ciwaringin, itu Kempet punya santrinya ribuan santrinya. Tapi kenapa Kiai Haji Umar almarhum atau sekarang itu adalah Kang M atau Kiai Haji Mustafa Akil dan seluruh zuriyahnya tidak berani mendirikan sholat Jumat sendiri, tapi tetap bergabung sholat Jumatnya dengan masjid desa, yaitu dengan masyarakat. Begitupun di Babakan Ciwaringin, begitupun di Arjawinangun, begitupun di Kempet. Semua pondok-pondok pesantren itu walaupun santrinya itu ribuan, seperti Lirboyo 29.000 itu jumlah santrinya, tidak mengadakan sholat Jumat sendiri. Di pelosok, ya, jumlah santrinya ada 13 ribuan, tidak mengadakan sholat Jumat sendiri. Dan pondok-pondok pesantren yang lain tetap para ulama usalam walaupun punya santrinya ribuan itu tetap Jumatan mengikuti kepada mustautin, kepada penduduk daerah, karena kehati-hatiannya. Jangan-jangan kita sholat Jumatnya asal-asalan, tidak memandang dan tidak berpikir nanti sholat Jumat kita ini diterima atau tidak terima oleh Allah. Ini makanya saya sedikit membaca ini, betul kata tadi Pak Kiai ini, bahwa warabi antakuna wahidatan, ya, bil baladi illa libutri, bahwa mendirikan sholat Jumat itu dalam satu daerah itu cukup satu, tidak boleh ta'addudil Jumat. Iya, illa li'udhri, kecuali karena udhur. Bi alam yakun fi mahali Jumat maka yas'ahum bila masyaqqatin walau ghairu masjidin. Ya, di dalam tempat Jumat itu tidak ada tempat yang luas dan tidak masyarakat. Tidak ada tempat yang luas. Kalau memang ada tempat yang luas, ya kenapa harus ada lagi? Masjid MU itu yang disebut luas itu bukan bangunan apa? Bukan bangunan masjidnya. Halamannya kan luas. Masjidil Haram sampai orang Jumatan di jalan raya, di emper-emper toko, di halaman, termasuk juga di Masjid Nabawi. Yang disebut luas tempat itu bukan sekedar bangunan, tetapi luas apanya, tempatnya, apa kapasitasnya bisa banyak, begitu, ya. Walaupun apa bukan di masjid. Wal Ibrahim biman yaglibu fi'lum liha adatan tamanu ila itu bahwa nihal wal mukti au biman tasyu minhum man talzamu wa malla. Nah, di ujungnya di sini jajat ta'addud, sebentar, bihasbil hajat, boleh mengadakan Jumat ta'addud dengan sesuai dengan kebutuhan. Wa tabtulu fi ma zada 'alaiha, tidak sah mengadakan Jumatan yang melebihi daripada hajat. Kalau bukan hajat itu tidak sah.
Tetapi wal ihtiyatu, nah ini kalimat wal ihtiyatu, lil musolli bi baladin ta'addudat jum'atuhu ta'addadat jum'atuhu li hajatin. Ikhtiyatnya bagi orang daerah yang mengadakan sholatnya itu ta'addud, ada 1, ada 2, ada 3. Walam yaklam sabqon jum'atihi, dan tidak tahu siapa yang dahulu siapa yang akhir, gitu ya, tidak tahu gitu. Karena di dalam Jumat ya, di dalam Jumat itu ada masjid muqaddim, masjid yang dulu. Nah, masjid yang kedua, ketiga, keempat ini harus mengetahui bagaimana Jumatan yang masjid yang terdepan itu, gitu ya. Ayyu'idah zuhron. Nah, kalau terpaksa di suatu daerah mendirikan sholat Jumat ta'adud, ada 2, ada 3, sedangkan tidak diketahui mana yang lebih dulu takbiratul ihramnya, mana yang lebih dulu apanya khutbahnya, maka alangkah baiknya secara syariah setelah sholat Jumat itu melaksanakan sholat zuhur sebagai ibadah, khurujan min khilafi mana ta'addud, walau di hadis, untuk keluar dari pendapat imam yang sama sekali tidak boleh mendirikan sholat Jumat dalam satu daerah berbilang-bilang, lebih dari satu. Ada ulama yang sama sekali tidak boleh. Nah, ini untuk keluar dari masalah itu, maka walau dihadapi ya, maka lebih baiknya boleh itu kalau terpaksa mengadakan sholat Jumat, demikian, maka iadah dengan sholat zuhur. Itu saran dari Imam Syafi'i, bukan saran dari saya. Menurut Imam Syafi'i, kalau terpaksa ada ta'adudil Jumat, maka sarannya adalah Jumat masjid yang kedua ketiga ini mengadakan iadah sholat zuhur. Jangan ditanya berarti dia meragukan sholat Jumat dan tidaknya. Ini pendapat Imam Syafi'i. Ulama Syafi'i. Kalau kita akan mengikuti ulama Syafi'iyah, silahkan seperti ini. Wallahu a'lam bishawab. Kesimpulan, menurut pandangan kami, ya, kalau masih bisa tertampung sholat Jumat itu dalam satu tempat demi menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat, yang kedua demi untuk menghilangkan praduga masyarakat di luar, kenapa ini kan gitu, maka alangkah baiknya sholat Jumat itu diadakan dalam satu tempat demi menjaga, karena tadi tujuan sholat Jumat itu bukan sekedar sholatnya, tetapi menjaga persatuan dan kesatuan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.